Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, agar kita diberikan kemudahan, agar ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat, saya mohon salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa? Mungkin Mas Radit bisa? Ya, silakan Mas Radit maju ke depan sini. Di depan sini? Dah, di sini sama Pak Andri saja. Siapa? Siap gerak, Silakan berdiri. hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Radit. Silakan duduk kembali. Al-Falaq serta surah Al-Ikhlas. Baik, kita bersama-sama semuanya berdiri. Silakan berdiri. Ya, mari kita mulai untuk membaca surah Al-Fatihah dari ta'awudz bersama-sama. A'udzubillahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum pembelajaran seperti biasa, kita mengadakan apa namanya? Kita ulangi lagi kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan kelas, ya. Ingat, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mendengarkan jika ada yang berbicara. Jadi Pak Andri berbicara, kalian mendengarkan, menyimak. Apabila ada teman kalian yang menyampaikan pendapat, kalian harus mendengarkan. Dilarang makan saat pelajaran, ya. Izin jika ke kamar mandi. Jujur dan disiplin saat belajar. Tidak boleh mencontek seperti biasa, ya. Jangan khawatir, Pak, kalau tidak bisa. Kita akan belajar bersama-sama. Saling menjaga keamanan kelas. Tidak boleh ada yang mencuri. Siapa yang biasa mencuri pensil? Tidak boleh. Dan berbicara dengan sopan. Ada yang perlu ditambahkan? Tidak perlu. Baik, saya lanjutkan. Oke. Pertanyaan pemantik. Coba dibaca. Siapa yang bisa membaca? Berani membaca? Siapa? Mas Radit? Mungkin? Silakan dibaca Mas Radit. Apa yang kamu rasakan saat memasuki bulan Ramadan, terutama di akhir Ramadan? Oke. Pertanyaannya, apa yang kamu rasakan saat memasuki bulan Ramadan? Bagaimana perasaannya? Senang? Senang sekali. Terutama di akhir Ramadan.
sudah mulai tanggal 21 Ramadan ya. Kalau malam ada apa itu biasanya? Makan-makan, ada yang buka bersama mungkin ya, gendurin. Bukan gendurin, namanya apa ya? Sedekah ya, makan bersama setelah. Biasanya menjelang akhir Ramadan ini kebanyakan orang ya membawa makanan pokok untuk apa? Ya, dimakan. Biasanya dibawa ke masjid untuk apa namanya? Zakat fitrah. Pinter sekali ya. Biasanya apalagi zakat fitrah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Sebelumnya akan kita bagi ya, akan saya bagi kelompok. Coba berdiri. Ini kelompok yang sudah dibagi sebelumnya ya. Ada tiga ruang. Ada sebelah timur, ada sebelah barat, ada yang bagian tengah. Sana kok selatan sana nanti. Di bagian tengah. Akan saya buat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 ini seperti yang kalian lakukan sebelumnya ya, yang sudah adalah peminatan kalian pada saat belajar. Siapa yang di sini suka belajar untuk yang suka membaca? Siapa kira-kira yang suka membaca? Membaca? Elsa. Siapa yang kira-kira pada saat belajar suka menonton dengan video? Audio visual? Semua? Wah, semua. Baik, kalau semua akan kita lanjutkan ya. Silakan duduk. Akan saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sebentar. Kita akan bersama-sama dengarkan baik-baik. Keutamaan zakat fitrah sendiri adalah untuk membantu membersihkan harta, juga membersihkan diri dari dosa-dosa. Hasan, Abu Daud pernah. Baik, tadi kita sudah menonton tentang apa? Zakat fitrah. Baik, sebelum kita mulai silakan dikeluarkan dulu bukunya untuk mencatat beberapa hal yang sekiranya penting. Silakan dikeluarkan bukunya dulu. Sudah? Sudah? Siap? Siap? Ayo silakan berdiri sebentar. Kita bernyanyi sebentar. Yuk. Berdiri ayo. Nyanyinya seperti ini. Buka mulut, teriak 1 kali. Ha! Bagaimana teriak ya? Ha! Buka mulut, teriak 2 kali. Ha! Ha! Buka mulut, teriak 3 kali. Ha! 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 3 kali kan? Buka mulut, teriak tanpa suara.
Ya, nanti kalau salah ada hukumannya. Konsentrasi ya. Baik. Bisa? Kita coba. Buka mulut, teriak 1 kali. Buka mulut, teriak 2 kali. Buka mulut, teriak 3 kali. 3 kali. 3 kali. Ha ha ha. Ha ha ha. Kalau 2 kali, buka mulut, teriak 2 kali. Ha ha. Bisa ya? Tahan napas dari bau. Ya. Yuk, ya dilepas. Siap? Siap? Oke. Buka mulut, teriak 1 kali. Buka mulut, teriak 2 kali. Buka mulut, teriak 3 kali. Buka mulut, teriak tanpa suara. Kok masih ada? 1 kali lagi. Yuk, sambil tepuk tangan. Buka mulut, teriak 1 kali. Buka mulut, teriak 2 kali. Buka mulut, teriak 3 kali. Buka mulut, teriak tanpa suara. Bisa bernyanyi? Yuk sekali lagi semuanya bernyanyi, nanti sambil berteriak ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Buka mulut, teriak 1 kali. Buka mulut, teriak 2 kali. Buka mulut, teriak 3 kali. Buka mulut, teriak tanpa suara. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk. Kita lanjutkan ya. Sekarang mengenal zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, ya. Berarti sebenarnya zakat ini adalah bentuk kepedulian terhadap sesama, ya. Fungsinya zakat untuk kepedulian. Makanya di sini Pak Andri tadi bilang kenapa kita harus bersyukur, ya. Tadi awal kita kenapa harus bersyukur di sini? Bisa dapat pahala. Baik, betul sekali. Karena kita diberikan kemampuan yang lebih untuk bisa memberi. Oke, saya lanjutkan. Pentingnya zakat fitrah. Nah, siapa yang berani membaca? Silakan. Siapa yang berani? Silakan. Ayo salah satu. Silakan. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Pentingnya zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki peran penting dalam Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat ini juga membantu menyucikan diri dan menyediakan kebutuhan lagi yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Zakat fitrah memiliki peran penting dalam Islam sebagai kewajiban agama. Ya, zakat ini juga membantu menyucikan diri dan menyediakan kebutuhan bagi yang membutuhkan. Maksudnya mensucikan diri di sini adalah sebenarnya zakat ini kenapa kok orang Islam disuruh zakat? Agar diri kita ini suci, ya. Suci. Dosa-dosa kita bisa terampuni, ya, dan amal ibadah kita bisa diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan. Manfaat dan tujuan zakat fitrah. Silakan, mungkin ada yang berani. Mas Dava, silakan dibaca, Mas Dava. Silakan. Keras. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk memulihkan jiwa dan tubuh dari kebiasaan
serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Baik, silakan duduk. Terima kasih Mas Daf. Tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan jiwa. Ya tadi, membersihkan jiwa, mensucikan jiwa dan tubuh dari kebiasaan buruk, serta memberikan kesempatan bagi yang kurang beruntung untuk merayakan Idul Fitri dengan layak. Maksudnya seperti ini. Mungkin kita punya tetangga yang tidak memiliki harta atau tidak memiliki makanan pada saat hari raya Idul Fitri, ya. Harusnya hari raya Idul Fitri dirayakan dengan apa? Makan-makan, terus lagi apa? THR, terus apalagi kira-kira? Minta maaf, oke. Yang lainnya apa? Dengan perasaan apa? Senang, bahagia. Makanya kalau misalnya kita bahagia, misalnya kita punya tetangga yang kurang beruntung atau kurang mampu, kita dengan memberikan zakat fitrah ini, tetangga kita menjadi senang. Nah, sekarang tadi di video Diva, besaran zakat fitrah berapa? 2,5 tadi ya di video Diva tadi yang kita lihat bersama-sama ya. Besaran zakat fitrah ini berupa bahan pokok beras. Kalau di Indonesia makanannya apa? Beras, nasi ya dari beras. Kalau di Arab Saudi itu bisa menggunakan apa? Kurma, bukan daging. Makanan pokok ya. Ada juga kalau di Eropa, mungkin di Eropa biasanya makan gandum. Nah, ada juga mungkin daerah yang makanan pokoknya berupa jagung. Apa? Jagung. Betul. Ya, jadi berupa makanan pokok. Boleh Pak diganti dengan misalnya mie. Enggak bisa, karena makanan pokok mie itu berasal dari gandum. Pak, bisa enggak? Saya punya jajan apa ya kira-kira? Roti. Bisa? Enggak bisa, karena bukan makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Kalau di Indonesia beras, ya jangan menggunakan gandum, masih enggak kemakan. Jangan menggunakan kurma mahal. Ya karena bukan makanan sehari-hari rakyat Indonesia. Besaran berapa? Kalau sekarang ini sudah ditetapkan kurang lebih sekitar 2,8 kilogram atau 2 kilogram lebih 8 ons. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Siapa? Setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Setiap muslim. Jadi yang berhak membayar zakat itu kenapa kok setiap muslim? Iya, karena orang selain non muslim, misalnya agama lain, apa contohnya agama lain? Kristen, lagi kira-kira apa? Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu, itu tidak wajib. Karena tidak ada syarat wajib untuk melakukan zakat bagi orang yang non-muslim. Jadi yang wajib membayar zakat muslim, baik masih bayi yang baru lahir, sampai orang yang sudah tua itu wajib membayar zakat. Kecuali orang yang sudah meninggal, ya tidak wajib. Iya betul, sudah masuk surga. Sekarang penerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat.
termasuk fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Siapa saja di sini? Ayo. Siapa saja kira-kira? Siapa saja kira-kira? Oke? Ini dia. Yang pertama siapa? Siapa? Ya, fakir itu siapa? Orang yang tidak mempunyai harta, tidak punya uang, tidak punya rumah bahkan, atau hasil usaha pekerjaan. Oke lah punya rumah tapi tidak bekerja sama sekali. Just di rumah tidak bisa kenapa-napa untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tanggungannya. Jadi dia tidak kerja, tidak punya uang. Beda dengan orang pensiun lah ya. Orang pensiun ini kan tidak bekerja, tapi kan dapat tunjangan, betul kan? Kalau ini wes tidak bekerja, juga tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu fakir. Siapa? Fakir. Sedangkan miskin, orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Punya harta, bekerja, ya. Atau bahkan punya harta. Contoh, satu hari orang itu bekerja mendapatkan uang 10.000. Kira-kira untuk makan 10.000 satu kali. Ya, berarti kan tidak cukup. Ya, itu disebut miskin. Punya bekerja tapi tidak cukup memenuhi kebutuhan. Yang berikutnya, fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah untuk, contohnya kalau dulu berperang ya. Kalau zaman Nabi Muhammad berperang. Cuma kalau zaman sekarang ini bisa diibaratkan sebagai guru yang tidak mendapatkan bayaran. Contoh guru madrasah yang tidak dibayar. Ya. Orang yang datang ke rumah misalnya mengajarkan ngaji, tapi tidak mendapatkan bayaran, itu disebut fisabilillah. Ya, mendapatkan uang bayaran gaji fisabilillah. Paham ini fisabilillah? Paham? Mu'alaf. Orang yang masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Itu disebut mu'alaf. Login, bahasa sekarang apa? Login. Ya, itu orang yang baru masuk Islam. Itu disebut mu'alaf. Yang berikutnya, ghorim, yang memiliki banyak hutang, tapi bukan hutang untuk usaha loh ya. Contohnya gini, Pak Andri seorang pengusaha kaya, hutang bank, misalnya 1 miliar misalnya, untuk menambah usaha biar lebih besar, itu bukan. Ya, yang dimaksud orang yang berhutang di sini adalah hutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia itu berhutang untuk makan. Berhutang untuk menyekolahkan anaknya. Baru itu disebut gharim. Ibnu Sabil, orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Misalnya, kira-kira apa? Terputus bekalnya dalam perjalanan, kira-kira apa? Sebentar Mas. Kira-kira apa? Contohnya seperti apa? Siapa yang berani? Orang, tidak apa-apa salah. Yang bekalnya itu habis di perjalanan. Kira-kira contohnya orang yang apa? Musafir, boleh. Jadi orangnya itu bepergian. Misalnya Mas Ihsan misalnya, atau Mas Deril pergi ke mana yang jauh kira-kira? Arab. Nah, pergi ke Arab. Qadarullah sangune habis. Tidak bisa beli makan. Itu yang disebut dengan Ibnu Sabil. Dan juga misalnya contoh para pelajar.
Kalau dulu itu orang yang mondok itu bisa. Tapi sekarang kan anak yang mondok kan biasanya kan orang tuanya kaya ya, diberi orang tuanya. Atau misalnya kita kos untuk kuliah, kos untuk sekolah SMA di Trenggalek kota misalnya, itu sudah bukan. Paham ya? Jadi Ibnu Sabil di sini orang yang bepergian yang baik loh ya. Contoh bekerja atau mencari saudaranya. Bukan bepergian yang jauh, contoh misalnya mau mencuri, Mas Iksan mau mencuri di Arab misalnya, uangnya habis. Ya bukan, ini contohnya. Itu bukan, tidak tergolong Ibnu Sabil. Paham? Oke. Amil, siapa Amil ini? Panitia penerima zakat. Pinter Mas Faru. Panitia penerima zakat. Jadi kalau misalnya kita ke musola atau masjid, kita membawa beras, bahan makanan pokok, ya, diberikan kepada panitia. Nah, diberikan kepada panitia. Panitia itu menerima, itu disebut amil. Yang terakhir yaitu rikob, hamba sahaya atau budak. Siapa budak itu? Kalau sekarang insya Allah tidak ada. Budak itu bukan pembantu ya, bukan pembantu. Kalau budak itu orang yang bekerja kepada majikannya, tetapi tidak dibayar. Dulu ada dulu, tapi kalau sekarang sudah dihapus, tidak ada. Contoh budak itu dibeli. Misalnya Pak Andri seorang tuan yang kaya raya misalnya, membeli orang seharga misalnya 10 juta. Orang ini tak beli 10 juta. Des. Lalu orang ini bekerja kepada saya dan tidak saya gaji. Ini disebut budak. Tapi kalau pembantu itu kan mendapatkan gaji, itu bukan budak. Paham ya? Paham? Paham ya? Baik. Berikutnya, waktu pembayaran zakat. Kira-kira kapan? Zakat fitrah bisa dibayarkan awal bulan Ramadan sampai sebelum waktu sholat Idul Fitri. Yang paling bagus ini adalah pada saat setelah sholat subuh di hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Contohnya malam ini takbir, besok Idul Fitri, ya. Yang paling bagus membayar zakat itu besok subuh, setelah sholat subuh, tetapi sebelum sholat Idul Fitri. Baik, sekarang silakan berdiri dulu semuanya. Ini agak dimundurkan. Terus. Hop. Ini mundur, ayo mundur juga. Mundur juga. Jangan jauh-jauh Mas Adi. Di sini. Baik. Pak Andri minta tolong silahkan 2 orang dari masing-masing kelompok sampean untuk maju di depan. 2 orang, ayo. Ayo siapa? Ayo maju. Ayo Putri, silakan. Silakan di sini. Di sini Iksan sama Dava. Ayo sini, menghadap sini. Menghadap Pak Andri. Ayo 2 orang silakan. Ayo Fana atau Fani. Ayo di sini. Ayo. Di belakangnya sini. Ayo di belakangnya sini. Terus agak maju ya. Baik. Dah. Akan kita buat permainan. Dengarkan. Yang lainnya mensupport ya.
Ini kalau ke kanan, ke kanannya sampean, ini jawabannya benar. Berarti lompat ke kanan. Kalau ke sana, ke kiri, jawabannya salah. Siap? Nanti yang jawabannya salah kira-kira mau dihukum apa? Bernyanyi atau apa? Enggak boleh, jangan push up. Bernyanyi aja ya. Setiap yang salah harus bernyanyi. Siap ya? Mas Iksan siap? Dava siap? Elsa? Siap? Putri? Ini Fana apa Fani ini? Fana, Arofana. Pak Andri mesti lupa. Baik ya? Yuk. Tentang zakat fitrah. Benar atau salah? Dibayarkan sebelum bulan Ramadan. 1, 2, 3. Zakat fitrah dibayarkan sebelum bulan Ramadan. Dah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Zakat fitrah dibayarkan sebelum Idul sholat Id. Berarti yang benar ini. Oh, ayo. Silakan. 4 orang anak kira-kira bernyanyi apa? Tetap di sini. Nyanyi apa? Anu aja. Membaca surah Al-Kautsar. Bisa? Al-Kautsar bersama-sama bisa ya? Oke. Yuk basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, berarti kelompok 1 mendapatkan nilai 10. Beri tepuk tangan. Kembali lagi ke tengah, ayo. Kembali lagi ke tengah. Nanti silakan berbisik-bisik dengan kelompoknya benar atau salah. Kelompokmu ini loh ya, nanti kelompokmu keliru ya, kelompokmu berdua ya. Nanti saya kasih waktu 3 detik untuk benar atau salah. 1, oke 5 detik. Ya 5 detik ya. Benar atau salah 1, 2, 3 baru nanti melompat, oke? Pertanyaan yang kedua. Gandum bisa kita gunakan untuk membayar zakat fitrah. Benar atau salah? Tak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sana benar atau salah? Sini? Oke. Gandum bisa untuk membayar zakat atau mboten? Sebentar, gandum bisa untuk membayar zakat? Gandum itu bisa. Bisa. Karena seperti kemarin tadi bilang Pak Andri tadi bilang kalau di Eropa makanan pokoknya apa? Gandum. Bisa. Dah, berarti yang di sini yuk. Silakan. Silakan, ayo. Satu lagi sana. Satu lagi ke sana. Kumpul jadi satu soal. 10. Ayo. Di sini 10, berarti sana 0. Hukumannya apa tadi? Membaca surah apa ya? Bukan Al-Kautsar, Al-Kafirun. Al-Kafirun saja. Mudah takul ya Al-Kafirun ya, bisa? Yuk. Qul ya ayyuhal kafirun. Yuk, bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyuhal
ma ta'budun wala antum biduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum. Dah, kembali lagi di tengah. Ayo, satu lagi. Apa ya? Besaran zakat fitrah. Jumlah zakat fitrah sebesar, nanti hitungan ketiga ya, 1, 2, 3, lompat. Jadi gini ya, yang sana benar atau salah? Benar. Yang sana? Salah. Oke, diingat-ingat, sana? Sana? Salah. Besaran zakat fitrah 2,4 kilogram. 1, 2, 3. Betul? Betul salah? Salah. Berapa besaran zakat fitrah? 2,5 atau 2,8 kilogram. Oke, beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, Mas Faro tadi kok kelihatannya kok bersih tegang dengan Mas Adi. Kenapa Mas Faro? Kenapa? Kenapa Mas Adi? Apa? Sabun. Kenapa? Yo, karena sabun tadi ya. Dengarkan anak-anakku, Mas Faro dan Mas Adi ya. Orang itu pasti yang namanya berselisih itu pasti ada, ya. Perbedaan pemikiran itu ada. Karena kita tergolong makhluk sosial, ya. Kalau bertemu dengan teman yang sekiranya kurang mengenakkan, ya, atau mungkin kita berselisih paham, kita harus apa? Bersabar dan dilihat dulu masalahnya apa. Janganlah tiba-tiba langsung marah, ya Mas Faro. Bisa Mas Faro? Mas Adi? Tos dulu. Tos, Adi tos dhisik nanti. Baik. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan yang berikutnya. Cara membayar zakat fitrah, ya, bisa membayar zakat fitrah itu bisa langsung diberikan kepada orang yang berhak menerima atau dikumpulkan ke amil zakat, ya. Bisa diberikan kepada amil atau juga bisa langsung sampean berikan kepada orang yang berhak. Oke, manfaat zakat fitrah tadi jelas ya, sebagai bukti kasih sayang, ya, untuk membersihkan zakat, membersihkan harta diri, fikir, bakil. Kikir apa kikir? Kikir dan bakil ini cetil, paham cetil? Medit tidak tahu medit? Pelit tahu? Wah. Memberikan manfaat sosial kepada yang membutuhkan. Ya. Sebentar. Oke, Pak Andri akan buat permainan. Silakan kalian silakan berpikir dengan kelompok. Ini saya kasih stick note. Bukan, nanti ditempelkan di sini bisa. Contohnya. Ya. Saya kasih stick note. Ini sebentar. Untuk kelompok. Silakan nanti berembuk, ya. Ya, tak kasih lagi.
Apa tugasnya? Di sini ya, Pak Andri akan menuliskan hal yang berkaitan dengan contohnya. Ini misalnya apa? Bukan. Tidak apa-apa. Bebas itu, kamu. Bukan 8 aja. Ini tugasnya, silahkan kalian tulis di kertas, ya, bersama dengan kelompok di berdiskusi. Silakan dipilih untuk sebutkan kira-kira 2 jenis bahan makanan yang bisa untuk zakat fitrah. Ini menyebutkan 3 golongan yang berhak menerima zakat. Lalu besaran zakat berapa saja? Paham? Silakan kalian dituliskan contoh gini. Contoh ini. Saya tulis ya. Contoh misalnya ini besaran zakat. Ini ditulis bahan, ya enggak usah ditulis saja, langsung aja nanti ditempelkan contohnya. Tiwul misalnya, tiwul. Nanti saya tempelkan di sini. Plek. Kelompok 1 misalnya. Ditulisi kelompok 1, jawabannya apa? Ya, ini menyebutkan 2 bahan. Paham ya? Nanti yang ketiga bukan kelompok 1. Jadi nanti masing-masing kelompok membuat 1, 2, 3 ini. Bisa? Kan bisa didom ini. Kamu nanti membuat ini, kamu membuat ini, kan pas ini nanti ya. Kamu buat ini, kamu buat ini. Paham? Berarti kelompok 1, 2, 3 juga membuat ini. Kelompok 1, 2, 3 menyebutkan 3 golongan. Kelompok 1, 2 juga 3 menyebutkan juga besaran zakat. Paham? Paham? Bisa? Ya, kelompok 1. Berarti jawabannya hanya 1 saja. Berarti kelompok 1 untuk menjawab ini 1 not saja. Menjawab ini 1 not saja. Menjawab ini masing-masing kelompok menjawab 1 not. Paham? Paham? Berarti tapi enggak 1 saja. 1 kelompok membuat 1 saja. Jadi berdiskusi ya. Membuat masing-masing membuat 3 kotak, tapi 1 kelompok membuat 3 kotak, membuat 3. Paham? Paham? Hah?
satu gini, satu not, ini untuk satu ini. Misalnya ini sebutkan 2 bahan pokok, misalnya jambu dan kopi misalnya. Berarti kan kelompok 1 jambu dan kopi. Kelompok 2 mungkin mangga dan apa. Kelompok 3 apa? Nanti tempelkan sini. Paham ya? Coba dikerjakan, silakan. Besaran zakat fitrah berapa? Berarti satu kelompok membuat satu saja. Yang dikumpulkan hanya satu saja. Sudah? Silakan maju. Ayo silakan. Apa ini, Mas Faro? Kelompok 2, oke. Makanan kelompok 2. Ayo silakan. Ini beras gandum. Satu saja ini. Oke. Oke. Terus? Hati-hati ada kabel, hati-hati. Oke, kelompok 3 sudah. Oke. Oke, silakan. Yuk tinggal satu. Sudah bisa di apa? Ayo. Kelompok 2, kelompok 3. Golongan yang berhak menerima zakat ada 8 tadi. Bisa disebutkan 3 saja. Ini yang duluan berarti kelompok 1. Sukses kelompok 1 ini. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, kita bahas ya. Coba ada yang berani maju ke depan untuk membacakan? Silakan. Mbak Fani, silakan maju Mbak Fani. Ini dibaca, nanti dari kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa? Makanan yang bisa untuk zakat fitrah. Kelompok 1 beras gandum. Kelompok 2 beras gandum. Kelompok 3 beras gandum. Oke, terima kasih Mbak Fani, silakan duduk. Ya. 2 jenis bahan makanan yang bisa untuk zakat fitrah. Beras ya, kalau Indonesia itu beras ya. Beras, terus ada juga gandum. Bisa juga macam-macam. Kalau di Arab Saudi itu kurma juga bisa ya. Mungkin di daerah NTB, Nusa Tenggara Barat, karena banyak jagung itu menggunakan jagung. Ya bisa. Jagung juga bisa. Paham ya? Oke, siapa lagi yang berani maju untuk yang kedua tadi, kelompoknya Mbak Fani? Sekarang kelompoknya dari sini. Faro bisa berani maju? Ayo Mas Faro. Silakan dibaca. Di sini ayo dekat. 3 golongan yang berhak menerima zakat. Kelompok 1. Kelompok 1 fakir, mualaf, miskin. Betul. Kelompok 2.
Kelompok 2. Kelompok 2 fakir, miskin, mualaf. Ya, kelompok 3. Fakir, miskin, mualaf. Beri. Terima kasih Mas Faru, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Mas Faru. Ya. Dari 3 golongan berat menerima zakat ada fakir, mu'alaf, miskin ya, yang rata-rata menyebutkan fakir, mu'alaf, miskin. Ada fakir, miskin, mu'alaf, ghorim ya, ghanimah, orang yang berhutang, budak, fisabilillah dan sebagainya. Kelompok 1 silakan maju salah satu untuk membaca ini. Ayo silakan. Besaran zakat fitrah. Kelompok 1 2,5 kilo atau 2,8 kilo. Kelompok 2 2,5 kilo dan 2,8 kilo. Kelompok 3 2,5 atau 2,8 kilo. Oke, beri tepuk tangan ya. Beri tepuk tangan dong untuk temannya. Baik, ya. Besaran zakat itu kalau dulu 2,5 bisa ya. Tapi biasa sekarang itu minimal 2,8 atau bahkan mungkin 3 kilogram. Sudah paham anak-anakku? Baik, saya lanjutkan untuk sekarang kesimpulan. Zakat fitrah adalah kewajiban agama. Oh, sebentar. Belum tak nyalakan. Sebentar ya. Sebentar, ditunggu sebentar. Mana gambarnya? Mana gambarmu? Ini gambarku. Ya, zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Marilah kita tunaikan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan dan meraih berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, apa ini? Ada bermain? Oh, bukan. Baik. Di ujung perjumpaan kita untuk hari ini untuk zakat fitrah, sebelum kita tutup ya. Ini belum selesai. Sebelumnya akan saya sedikit ceritakan lagi ya. Kenapa kok zakat ini sangat bermanfaat bagi orang lain. Ini ada beberapa contoh. Dulu itu ada orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang sangat lemah. Pada saat zamannya Khalifah Umar bin Khattab ya, itu ada sebuah cerita yang dimana orang tua memasak batu. Orang tua itu masak batu. Tahu batu? Batu. Pada saat anaknya ini sedang kelaparan. Kira-kira. Ayo coba kita berpikir. Kira-kira kenapa kok orang tua tega melakukan seperti itu? Kira-kira seperti apa? Kekurangan ekonomi. Tidak ada yang dimasak untuk anaknya biar Bu, saya lapar. Bu, saya lapar. Karena tidak ada dimasak, ibunya seolah-olah memasak batu biar anaknya ini senang. Oh, ibunya sedang memasak. Tetapi apakah batu bisa dimakan? Tidak bisa. Untuk menghibur anaknya, agar anaknya menunggu hingga tertidur, hingga lupa dengan rasa laparnya. Pada saat itu Umar mengetahui kejadian itu,
Lalu Umar menangis. Sebagai khalifah atau sebagai pemimpin atau sebagai presiden pada saat itu, ada rakyatnya yang kelaparan. Hingga Umar menggendong gandum dari gudang pemerintahan untuk diberikan kepada orang yang sedang kesusahan. Nah, kita kembalikan lagi kepada zakat fitrah. Zakat fitrah itu juga seperti itu. Dengan tujuan apa? Agar orang-orang yang merasa kekurangan atau kelaparan ini bisa berbahagia di bulan Idul Fitri. Makanya betapa besarnya zakat fitrah bagi orang-orang yang membutuhkan dan kita untuk mensucikan diri. Baik, sebagai akhirnya kita akan mengadakan post test. Ini silakan dikerjakan ya. Ini ada post test untuk materi kita. Ini sebentar. Ya. Silakan yang sudah mendapatkan bisa dikerjakan. Ada 10 soal ya ini. Kerjakan nomor 1 sampai 10 saja. Iya. Silakan nomor 1 sampai 10. Bisa dikerjakan. Pensil bisa, pulpen juga bisa. Untuk nama, nomor jangan lupa. Nomor absen. Dava itu kan ada berapa Dava? Baik, sudah selesai? Oke, kita bahas bersama-sama. Ya, sudah selesai? Oke, ayo kita bahas yang dari nomor 1 dulu. Tujuan zakat fitrah ialah untuk memberikan orang yang membutuhkan. Boleh, ada lagi? Mensucikan diri, itu juga bisa. Yang nomor 2, zakat secara bahasa adalah apa tadi? Memberi. Lagi apa kira-kira? Zakat secara bahasa yaitu mensucikan diri, ya. Mensucikan diri dari
Apa? Mensucikan diri ini dari dosa dan hal yang menjauhkan kita dari agama. Nomor 6. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan fakir, miskin, mu'alaf. Apa kira-kira? Asnaf. Tadi 8 asnaf. Di antaranya fakir, miskin. Boleh berarti fakir, miskin dan sebagainya. Soal nomor 10. Nah, sebutkan siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Coba ada 8. Fakir, miskin, mu'alaf, gharim, fisabi, lillah, hamba sahaya, amil, dan orang yang kehabisan bekal pada saat di perjalanan. Baik, terima kasih anak-anakku. Bisa dilipat bukunya, dilipat dulu. Ya. Sebelum saya akhiri, kita refleksi dulu kegiatan kita sebelum dimasukkan bukunya. Ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu untuk mensucikan diri. Yang berikutnya, ada berapa golongan berhak yang menerima zakat? Ada 8. Tadi sudah disebutkan ya, apa saja? Fakir, miskin, mu'alaf, gharim, fisabilillah, amil, terus lagi budak, lalu orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Terus berapa besaran zakat? 2,5 minimal 2, sekarang menjadi 2,8 atau bahkan 3 kilogram. Lalu sebutkan apa saja bahan makanan apa saja yang bisa dijadikan untuk zakat fitrah. Gandum, beras, kurma bisa, jagung juga bisa. Kalau roti tidak bisa ya. Mungkin seperti itu. Karena bahan makanan pokok di dunia ya ada gandum, ada roti, ada nasi, beras ya. Beras itu juga jagung ya, kadang seperti itu. Baik, anak-anakku, demikian tadi ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Sebelum saya akhiri pembelajaran ini, salah satu mohon untuk memimpin doa. Tadi anak laki-laki untuk menutup, silakan salah satu. Misal silakan. Disiapkan diri di sini, di tengah sama Pak Andri sini. Disiapkan, siap. Silakan berdiri. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil wa qina wal silakan duduk. Masih semangat? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Demikian tadi pembelajaran kita. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.